Dasinya flat. Dasinya flat. Oke guys, balik lagi di OPW Obrolan para wibu doso. Aduh, malam nih kita record malam. Gus, ngapain sih Gus? Biasa. Lagi kuda. Masih dong. Lu masih betah main kuda? Waduh, emang yang ngebikin betahnya apa? Ya emang main kuda-kudaan asik sih ya. Ya itu kisah kuda-kuda kan? Iya betul, kuda. Asik main kuda-kudaan. Kuda betul. Ya kan kapan lagi lo lihat kuda jadi waifu? Iya. Ya kan? Dan balapan lari. Betul. Ya kan? Pakai wujud manusia. Aduh. Ini kayaknya enak nih ngebahas kuda lagi nih. Apa sih kita berapa kuda? Kan ngomongin kuda. Iya sih. Betul. Iya. Ngebahas. Kemarin Uma Musume udah kita bahas ya? Udah. Animenya udah. Aku dapatnya. Gamenya juga udah. Gimana kalau kita sekarang bahas fan artnya? Keren loh fan artnya. Fan art ya? Iya fan art. Fan art ya? Iya. Kalau original artnya kan ya udahlah gitu-gitu aja. Iya, standar. Ya. Ya kita cari-cari dulu fan artnya nih bos. Fan art ya? Iya dong. Fan art ya? Fan art. Fan art. Fan banget kan? Fan ya? Fan. Kita hajar. Buat Pak Gumi, percaya dong, fan art itu lebih wow daripada original artnya. Iya. Ada beberapa bagian yang ditonjolkan lebih bagus daripada original artnya, Pak. Betul, di fan art ya, karena kan suka-suka yang bikinnya. Iya, kan fun. Ya, kan? Fun. Iya, Karena fun banget kan? Fun banget ya. Bukan fans art ya ini mah, fun ya. Bukan fans art ya. Fun banget ini. Fun ya. Fun sekali. Belum aja nih tangan gua melayang. Anjing. Tapi gak ada besok. Bagusin. Ken. Tuh. Untuk pemain game Uma Musume, lagu itu sakral banget, lagu bagusin nih. Isinya bagusin aja semua. Semua liriknya bagusin. Ini saya udah nemu nih fan artnya nih. Deh saya cari. Enggak cari sih, ini udah disiapin sama Bapak editor. Iya, sama Bapak editor. Wow, ini menonjol sekali kawan. Artnya ya? Iya, artnya. Ya. Menonjol sekali ini. Iya. Nih, ini yang lagi di itu ya, yang lagi di banner di itunya ya. Di banner apa? Gacanya ya, banner gacha di gamenya sekarang ya. Yang ini ya, si siapa ini? Si ibu-ibu. Ya, ibu-ibu berkacamata. Hayahides. Biwa Hayahides. Ini fan art pertama yang kita react bersama. Dan rambutnya putih, berkilau. Ya kan, kacamatanya lagi kan kayak profesor gitu ya kan. Tali kudanya juga ada tuh, ya kan, talinya ya. Tali kuda. Iya. Biar enggak ini ya, biar enggak lepas. Ya, biar enggak lepas, ya kan. Tali kuda. Kelihatannya kan agak liar gitu ya. Suka tuh aku tali-tali tuh. Main pakai tali asik. Iya kan, kalau kuda kan harus pakai tali. Harus pakai tali, betul. Iya, buat mengendalikan mau kanan mau kiri, gitu kan. Pakai tali, iya kan. Nah, cuma ini bukan di mulut, di pinggang. Harusnya kan di mulut ya. Iya. Kalau udah kan biar bisa dikendaliin gitu. Iya. Gitu kan mau ke sini, gitu kan. Nah, ini asik banget sih itu kendalinya kayaknya. Kuda ya. Kuda. Kan kita ngomongin kuda. Ini ngomongin kuda. Ya, kuda. Ya, ini. Ya. Ini masih Art hanya untuk pemanis. tapi di fan art yang ini menonjol banget ya. Iya, auranya kelihatan. Iya, auranya kelihatan. Aura keibuannya kelihatan sekali. Aura keibuan ya. Iya. Mengayomi sekali. Gitu kan. Padahal dia anxiety. Iya, anxiety. Di animenya pun dia sering anxiety. Katanya ada sering bilang mukanya gede. Mukanya ya. Iya. Ya. Emang gede sih mukanya. Iya, gede banget. Tapi ada yang lebih gede tuh kacamatanya. Betul. Ya kan, karena mukanya gede, kacamatanya harus mengikuti. Harus mengikuti. Ya. Kalau kesempitan kan kasihan sakit gini kan.
Aduh. Pak editor tolong vakum cleanernya ya. Sapu udah gak kuat ini. Sapu udah gak kuat ini. Harus vakum cleaner. Oke, next. Wah, ini salah satu karakter Twin Tail favorit kita. Yoi, Daiwa Scarlet. Scarletnya di pitanya. Ya, Scarletnya di pitanya. Sama rambutnya. Ya kan? Ini pertama keluar ya. Iya, ini pakai bintang ketiga ini ya dia. Yang bintang tiganya ya kostumnya ya. Iya, kalau di gamenya. Kalau nggak salah kostumnya namanya Pig Blue. Oh, Pig Blue. Namanya Pig Bukan Blue. Pygmy. Bukan. Bukan Pig tapi peak tulisannya. Oh, peak. Pig Blue. Ya. Jadi ini memang apa namanya? Titik puncaknya Daiwa Scarlet. Titik puncak. Iya. Oh, klimaksnya Daiwa Scarlet. Waduh. Ya kan puncak, Pak. Iya betul. Ya kan kayak DNO kan klimaks ya. Iya, klimaks jam kan. Iya, klimaks jam ya. Super itu juga super formnya ya kan? Super formnya juga kan. Iya, super formnya kan. Apa klimaks apa gitu. Iya. Berarti kostum ini ada klimaksnya dari si Daiwa Scarlet. Ya. Memang aksen birunya iya. menonjolkan banget. Warna putihnya ya? Iya. Campuran warna ternyata Daiwa Scarlet itu kuda perempuan ya, Pak ya? Karena pitanya sebelah kanan, sebelah kiri, pita di kuping kiri. Oh ya. iya. Fun fact buat yang main Umo Musume tapi nggak tahu nih sebenarnya cewek apa cowok kudanya. Kuda aslinya tuh ya kan, bukan kuda di gamenya. Kalau di gamenya pasti cewek semua. Cewek semua. Namanya Musume soalnya, ya, bukan Musuko. Bukan Musuko. Iya kan? Apa? Iya, apalagi Mushoku Tensei. Wah, udah beda anime loh. Beda anime. Anjir. Memang. Ya, Daiwa Scarlet berarti pitanya sebelah kanan itu di cewek dia, kuda cewek. Ya kan? Posenya sedang menunjuk nih ya, pose andalan Daiwa Scarlet ya. Iya, pose andalan Daiwa Scarlet. Daiwa Scarlet itu kan kalau itu kan kayak gitu ya posenya ya, nunjuk gitu. Karena dia kesatu, ya kan? Kesatu. Kalau dia menang ya kayak gitu posenya, ya. Betul. Ini agak bungkuk menarik sekali ya ini. Ya memang. Dengan posenya agak bungkuk itu ada yang menggantung gitu jadi. Bukan, itu apa? Itu kan karena posenya kan mengikuti itu loh Pak, kurva itu loh Pak. Kurva yang si kudanya. Bukan, kurva keong itu loh Pak. Kalau gambar fanart kan kurva keong gitu iya. kan. Ya, mengikuti itu Pak. Rule of three ya. Ya, rule of three itu. Rule of three-nya. Betul. Oke. Rule of three ya. Ya, rule of three, betul. Bukan three yang lain ya. Oke, next ya. Wah, ini kuda ada favorit saya. Iya. Kudanya yang gacha ya. Kuda favorit saya ini di game. Mau di game mau di anime, favorit banget ini. Favorit ya. Tidak perlu latihan. Tidak perlu balapan, yang penting main. Yang penting main. Suka-suka dia menang ya. Suka-suka dia. Iya. Bahkan sampai ada sebutannya loh, penyakit goldship gila ya kan. Iya, yang kalau bisa menang nendang kamera itu ya. Ya betul. Kalau menang di gamenya balapan jiwan ya. Ya balapan jiwan terus apa namanya dia menang ditendang tuh kamera. Tendang kamera. Emang kebiasaannya suka nendang trainernya. Iya betul ya. Kasihan trainer ya. Iya, goldship. Ini di fan artnya nih posenya agak menantang ya. Iya. Wah, apa ini? Itu talinya di ini Pak, tali ya. Saya enggak fokus ke tali nih. Iya, talinya di situ nih talinya yang ini. Yang ini talinya. Iya. Bangke ya Allah. Ini. Tapi sumpah ini bagus nih fan artnya nih. Fan art bagus. Fanartnya ya kan? bagus nih. Light artnya juga lebih bagus, ya kan. Terus shade sama shadow-nya juga itu cakep banget sih. Cakep banget. Ya kan ini fan artnya benar-benar fun sekali ya. Fun sekali. Ya kan. Cuman ini agak apa ya nih ya. Ini kayaknya ada aset yang diperkecil ini. Bukan. Ini lututnya ada 2 tapi kakinya lurus. Enggak, ini dari Oh, ini rambut. Ekornya, Pak, ekor, Pak. Oh, ekor. Ini ekornya sini. Iya. Cuman salah fokus saya. Iya, fokusnya kemana? Hah? Ke sini. Ke tasnya. Oh, ke atasnya. Tasnya. Mungkin ke bagian atas. Bukan. Tasnya. Ya, saya lihat tasnya. Oke. Ya. Ini karena memang bajunya kayak militeri gini. Bukan, ya? itu baju itu Pak, baju apa mayoret itu. Oh, Pak. mayoret. Iya mayoret ya. Mayoret Pak. Bajunya baju mayoret Pak. Kayak di ini kemasan Monde Butter Cookies. Wah. Kirain kemasan itu yang bapaknya pulang-pulang. Wah. Hohuan ya. Hohuan. Panas soalnya panas. Iya. Hohuan. Oke, next nih setelah Goldship ada siapa lagi? Waduh. Wah, ini enggak gede skip. Onesan kita ya. Rumput menakjubkan. Iya. Atau Grass Wonder. Bukan. Bukan menakjubkan Kak. Apa dong?
Rumput yang beriming-iming. Beriming-iming. Wondery. Iya. Ini Grass Wonder Onesan gitu ya. Onesan. Ya. Dan karakter di gamenya pun kayak dia adem banget ya. Adem banget ya kan. Ya istilahnya waras lah ya. Waras nggak kayak kuda yang tadi ya. Yang barusan itu kan itu gak waras itu. Kudanya. Si Onesan ini. Ada gila-gilanya itu. Ada gila-gilanya. Oke, next. Nah, ini ada primadona di season terbaru. Iya, apa? Kan? New era. Iya, di New Era. Kan? Kitasan Ireng. Iya, Kitasan Ireng. Dia itu primadona tuh. Iya tuh, ya kan. Sampai SSR-nya dicari-cari tuh, Pak. Iya, di gamenya SSR susah dicari. Kartunya susah dicari. Efeknya juga bagus. Bagus itu. Skill-skillnya bagus banget itu, Pak. Saya juga pengen, Pak, tapi belum dapat, Pak. 100 poin, Pak. Wah. Memang susah. Belum lagi dia di kostumnya aksennya Jepang banget ya ini. Iya, pakai kimono kimono ya. Ini kimono dicampur sama sailor suit ya ini ya. Enggak sih. Ini sailor loh, Pak. Roknya, Pak. Oh iya sih. Iya, masuknya sailor. Iya, penggabungan kimono sama sailor ini. Iya. Tapi dia kan kuda nelayan, Pak, sebenarnya, Pak. Oh, kuda nelayan. Iya, ceritanya tuh kuda nelayan. Dia membantu warga-warga sekitar gitu, ya kan? Sekitar pelabuhan. Iya, makanya kan di animenya dia suka dikasih balasan kan sama warganya kan, dikasih bingkisan. Enggak. Dikasih bingkisan, dikasih ikan gitu kan. Kuda mana makan ikan gitu. Iya sih. Cuma di Uma Musume kuda dikasih wortel LGBT. Kuda cuman wortelnya warna-warni ya. Ada sinar LGBT-nya. Dan itu cari-cari loh, Pak. Buat kaca. Memang. Oke, next nih. Aduh, ini apa ya? Julukannya kayak idolnya sih. Di timnya dia sendiri. Ya, kan? Timnya apa tuh namanya tuh Copenhagen atau apa? Ya kan dia paling waras, Pak. Paling waras. Dari teman-temannya dia paling waras. Ya kan? Ya. Namanya agak susah. Matikane Tannhauser. Iya, Matikane Tannhauser. Kenapa enggak namanya Ijal gitu biar gampang. Ojan. Iya, Ojan gitu. Tatap mata Ojan. Iya. Kenapa harus Matikane Tannhauser ya? Ini dari fan artnya nih. Keren sekali sih ini. Besar ya? Impiannya. Enggak. Topinya. Enggak. Topinya. Iya. Dan itu topinya pernah lepas loh. Iya betul. Ya karena kan ini dibolongin, Pak, buat kuping. Tembus ke kuping, Pak. Susah jadi. Topinya memang tembus ke kuping nih. Disangkolin itu disangkutin tuh disangkutin ke kuping ya. Kupingnya. Oke, next. Waduh. Ini ada ratu kita semua. Iya. Mejiro kacau ya. Mejiro petir. Iya, Mejiro petir. Ini adalah dari keturunan bangsawan kuda. Ya, anaknya banyak ini, Pak. Anaknya banyak. Iya. Dan banyak klan Mejironya ini, Pak. Dari klan Mejironya. Dan di status kuda aslinya si Mejiro Mukun ini adalah nenek dari Gold Ship. Wah. Kalau keturunan aslinya. Ya. Dari Gold Ship ya. Tapi kok cucunya gila ya? Iya, cucunya gila. Sayangnya cucunya gila. Gak ada bangsawan-bangsawannya. Gak ada. Gak ada bangsawannya. Yang turun cuma rambutnya doang warna abu-abu. Iya, abu-abu. Biarpun si ini dia abu-abunya agak kebiruan ya. Ya. Panat doang gitu kayaknya. Iya. Enggak itu apa ini? Kebuka dikit ya. Keren banget nih. Itu masuk angin, Pak. Ya, masuk angin. Oke, next. Ada si robot. Ya, robot Mihono Bourbon. Iya, yang kue itu ya? Yang coklat itu ya? Iya benar Bourbonnya. Iya, Bourbon ya. Ya, Mihono Bourbon ini rivalnya dari Resower. Betul, ya kan rivalnya Resower. Di cerita Uma Musume-nya juga kan. Dan cerita aslinya juga ya, sering bersandingan ya. Iya, bersandingan mereka. Sering balapan di satu balapan yang sama. Iya. Ya, si Resower sama Mihono Bourbon. Makanya si Resower enggak pernah mengjiwan. Iya. Betul. Karena Mihono Bourbon ini. Iya, Mihono Bourbon. Di animenya merusak impian Resower. Di animenya ini si Mihono Bourbon tuh karakternya kayak robot banget tuh. Susah berekspresi. Ya, flat banget. Ya, gitu. Ya enggak apa-apa sih, enggak PR buat seiyunya. Iya, betul. Tapi enggak semuanya flat sih ini. Iya. Ya, itu kan yang ini kan flat nih. Ya, tuh disknya nih. Oh ya, dari kostumnya ya disknya. Ya, disknya gitu kan flat. Tapi enggak saya bahas yang kepalanya lain, juga flat ya. Itu ada flatnya tuh ya. Ada bandonya nih flat nih. Bandonya flat ya.
Bener flat. Dasinya flat. Dasinya flat. Dasinya flat ya. Dasinya flat. Iya, dasinya flat. Oke. Kita next. Ini kuda yang jarang tampil. Memang di animenya jarang tampil. Namanya Adem ya. Iya. Namanya Adem. Nice Nature. Ya, kan? Alamnya bagus. Alamnya bagus. Ya kan. Bukan alam Mbah Dukun ya. Bukan. Tapi sering diejekin sama Toketeyo. Oh iya. Ya. Nesnati. Iya, Nesnati. Iya kan. Nesnati. Iya betul. Iya sering diejek loh. Sering diejek gitu. Iya, temen deket soalnya. CS, kental. Kental ya. Kental. Iya. Kental. Bahkan waktu si Toketeyo cedera beberapa kali, Nesnatur pun ngerasa ikut sedih di animenya. Karena nggak bisa ngelihat Teo step lagi. Wah. Di kuda aslinya enggak ya? Di kuda aslinya enggak dong. Tetap makan ya? Ya, tetap makan. Makan ya. Makan enggak ngaruh dia. Saya kuda ya. Iya, saya kuda soalnya, Pak. Ya, tapi ini fanartnya bagus nih, Pak. Iya, fanartnya bagus. Walaupun beda sama kostum aslinya, gitu kan. Tapi dia kayak apa ya namanya? Kayak apa bau-bau Itali nih jadi. Iya, kayak made Italy gitu. Iya, made Italy. Cuman ada yang ketutupan nih. Itu ya, pita tangannya. Iya, pita tangannya enggak kelihatan nih. Iya kan. Ekornya ada sih tapi. Ekor ada. Kayak tapi pakai apron gitu ya, Pak ya? Iya, pakai apron gitu ya. Pakai apron ini. Kayaknya kalau mungkin dari depan biar lebih kelihatan dasinya maksudnya. Iya. Ya, dasinya. Detail kostumnya juga. Iya, detail kostumnya juga, ya kan? Memang. Nyapuin terus gua bangsa. Oke, next. Wah, ada si monster berwarna abu-abu. Monster abu-abu. Gadis desa yang suka makan. Wah, iya. Suka itu ya, suka ini saingannya dari YouTuber Indonesia. Oh, siapa tuh? Itu si Tan. Iya. Tukang makan ya kan? Tukang makan. Tukang makan ya kan? Nggak habis itu. Nggak habis. Kan? Makanan segudang habis ya. Makanan segudang habis. Ini sih ada si Oguri Cup ya. Oguri Cup ya. Oguri Cup. Duduknya di atas Kapiko. Iya anjing. Bener lagi. Depan artnya duduk di atas kaleng-kaleng yang berwarna sama biru dengan dia. Dia jadi cupnya ya? Iya benar jadi capnya, jadi cap di atas ya, jadi capnya. Ini dari fan artnya ya. Ini si Oguri Cup ini kuda dari desa Pak. Dari desa. Peranakan desa, bukan dari kandang spesial. Bukan kandang spesial, tapi punya kekuatan spesial. Punya kekuatan spesial. Di animenya kan skizo dia, bisa ulti. Iya. Bener lagi anjing. Bener lagi bangsat. Iya. Iya di animenya skizo. Tiba-tiba gitu kan. Wah, gitu kan. Sampai muka ekspresinya kan berubah semua. Yeah. Tapi tetap kalah dong. Karena mau cross. Yang lebih skizo dari dia. Kalah skizo aja. Jadi harus skizo ya. Enggak skizo enggak menang. Anjing. Oke, next. Ini enggak ada yang bisa dibahas, enggak ada yang menonjol soalnya. Oke, next ada kuda gotik. Julukannya adalah Hill. Karena dia pematah impian-impian kuda lainnya. Waduh. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau menang triple crown pasti dia datang. Iya, dia datang menang. Dan dia menangin. Korban-korbannya adalah Mihono Bourbon. Wah. Betul. Salah satu saingannya. Ya. Terus Major McQueen. Ya kan? Harusnya dia bisa menang 2 kali berturut-turut di Tenno Show. Ya. Cuman dikalahin sama kuda gotik ini. Tapi emang tipenya sama sih Pak sama apa? Major McQueen. Iya. Tipe long dia stamina. Ini ada reshower ya kawan-kawan ya. Loli gotik ya. Loli gotik nih. Kecil dia. Ya tapi bagus tuh Pak. Ya kan bodinya kan. Bunga-bunganya. Bukan bodinya. Ya kan bukan ya. Tapi saya lebih suka bodinya loh. Enggak. Enggak. Itu mah punya apa itu aja Pak kameramen tuh yang itu. Ya kan kesukaannya dia itu. Wah, Major McQueen. Oke, next ada si kaki patah. The Real MC season 1. Iya, The Real MC season 1. Harusnya MC-nya ini. Bukan minggu spesial, iya kan. Harusnya ini, iya kan. Si apa namanya? Diam-diam. Iya, diam-diam Suzuka. Tapi Suzuka juga tenang kan? Diam juga. Iya, Suzuka juga tenang. Iya, Suzuka tenang, Silence tenang. Iya, tadi tenang. Tenang. Santai. Ada si Silence Suzuka ya. Suzuka. Yang di episode berapa patah kaki. Dengan patah kakinya ya. Patah kaki. Ya. Rekornya tuh balapan menang patah kaki.
Tapi ceritanya Suzuka ini apa namanya heroik sih Pak. Heroik. Maksudnya dia selama kakinya patah nggak dirasa sampai menangnya sampai apa si jokinya tuh sampai dengan selamat tuh. Oh iya. Nggak pernah ngejatuhin jokinya walaupun kakinya udah kerasa. Iya. Gitu kan. Dan apa namanya? Saya juga baru tahu ternyata Seiyunya sendiri gitu kan. Kakinya patah? Bukan ya. Sempat apa namanya merasakan emosi yang sama Suzukanya Pak. Si Seiyunya gitu. Ada tuh di apa namanya? Kanal. Ya, salah satu kanal itu channel YouTube-nya. Gitu kan ada menceritakan terkait sejarahnya Suzuka gitu kan sama Seiyunya sama si jokinya. Gitu. Memang ya kalau untuk seiyu Jepang ya. Ngisi itu nggak asal ngisi suara. Iya. Tapi merasakan feel-nya juga. Merasakan feel-nya. Ininya dia baper aja. Iya, betul. Gampangnya baper. Oke, next ada si Kudanya, teman baik ya. Teman baik emang. Iya, ini kuda main kuda. Kuda main kuda. Kuda main kuda. Ya, di leher lagi tuh talinya. Ya, emang di leher, Pak? Enggak kan di mulut, Pak. Bosen banget kali. Waduh. Dipindah ke leher. Iya. Oke, next. Waduh, ini ada onesan dari onesannya onesan. Onesan dari onesannya onesan. Iya. The real onesan material. Di Umamusume ya? Iya, di Umamusume. Ini saya cari-cari ini, Pak. Kartu SSR-nya, Pak. Oh, kartu SSR-nya. Iya, efeknya apa tuh? Efeknya itu ada skill yang buat apa menyelamatkan stamina, Pak. Menyelamatkan stamina. Iya, jadi kalau stamina bosok gitu kan pakai ini pasti selamat skillnya. Emang ada si super crit ya? Iya, super crit. Ini iya sih onesan ya. Onesan, Pak. Dia nggak pernah menyela omongan. Gitu. Selalu mengayomi. Ya kan? Bahkan di meme yang di gamenya itu Pak ya, dia tuh apa namanya pengen ngayomin anak lain gitu, pengen ngayomin kuda lain. Wah, gitu. Saya juga mau diayomin dong. Mau dong. Kalau bentuknya kayak gini. Waduh. Mau banget ayomin. Tapi ini gak tau sih ini kostum aslinya bukan ya kayaknya. Kostum yang bintang 3-nya bukan ya? Bukan. Oh, saya lebih suka nggak pakai kostum kayaknya. Waduh. Masih saya fukunya lebih bagus, Pak. Kuda dong, kulit semua. Bulu dong. Iya. Masalahnya Pak, kalau kuda dia cowok Pak, pita sebelah kanan. Wah, anjing. Bangsat, sayang sekali onesan. Boleh pindah sebelah kiri nggak? Kudanya kuda cowok super krik Pak. Oke, next. Nih. Wah, ini ada ini bukan onesan. Ini momi. Ya. Mominya para kuda. Ya. Di Trasen Academy. Iya betul. Di Trasen Academy dia adalah mominya para kuda-kuda di situ. Iya. Dia juga ketua OSIS Pak. Iya, ketua. Ceritanya ketua OSIS Pak. Bukan momi. Bukan. Oh, tak kira momi dia. Iya. Momi buat saya aja. Ya udah terserah lu aja lah. Ya. Tapi ini apa namanya? Entrance-nya paling keren sih, Pak. Entrance gacanya, Pak. Oh, entrance gacanya? Entrance gacanya paling keren, Pak. Wah. Iya. Kalau yang sekarang kan Biwa Hayade kan itu kan techno banget kan entrance-nya. Nah, kalau Mihono apa sih Simboli Rudolph. Itu petir-petir, Pak. Petir-petir. Iya. Petir bukan suara petir gitu. Iya. Yang Perseus. Yang keluar 2 JP 500. Enggak. Gitu. Udah mana di Singgasana gitu Pak. Wah, Singgasana. Karena dia kan itu Pak, ya kan commander dia. Commander, Kaiser dulu kan. Kaiser ya kan. Kayak gini lagi dia. Enggak. Enggak dong. Enggak gini. Enggak gitu. Aduh, kena Bennett ya. Iya, beda itu. Wah, ini versi kasualnya nih Pak. Ini versi kasualnya. Mami Simboli Rudolph. Aduh, kacamatanya itu Pak. Enggak apa-apa. Gue diinjek sama dia enggak apa-apa sumpah. Injek aja enggak apa-apa. Pengen banget injek gitu. Dan pitanya anjing, di mana pitanya nih? Kanan. Cowok lagi dong. Memang kalau yang momi kanan. Dan onesan itu kanan, Pak. Berbatang berarti dia aslinya ya. Berbatang, Pak. Kuda berbatang gitu. Iya. Dan sebenarnya ini tuh apa namanya? Bapak dari Teiyo ya? Iya, bapak dari Teiyo di keturunan aslinya. Kuda aslinya itu bapaknya Teiyo. Bapak dari Teiyo. Kalau di animenya si Teiyo-nya mengidolakan si Simboli Rudolph. Dia pengen seperti Simboli Rudolph gitu. Ya kan rambutnya emang sama. Iya, pengen jadi momi. Aduh. Ya, tapi masih bocil ya? Iya, masih bocil. Belum tumbuh. Masih masa pertumbuhan. Iya, makanya masih kecil. Belum bisa menginjak. Iya. Wah, dia
apa ini? Simbol hidupnya kok begini. Iya. Aduh. Ini. Kalian niat ya bikinnya ya? Iya, niat banget ya. Ini bahasa siapa itu? Bangsat. Oke, next. Wah, ada si kuda halu. Kuda halu. Waduh, kuda halu ya kan. Ini namanya TM Opera. Ya, emang hidupnya penuh opera ya? Iya, penuh opera. Penuh opera ya kan. Skizo juga ini. Skizo. Ya, matanya merah zone gitu ya. Iya, penuh dengan drama. Penuh dengan drama ya, opera ya. Iya. Emang. Kuda ini satu ini. Sayangnya nggak pakai kostum aslinya ya, kostum seragam itu. Iya, kostum seragam. Ini adanya Seifuku. Iya, the best banget sih ini. Si kuda ini. Di story-nya memang nggak terlalu menonjol si kudanya. Dan kayak kurang juga ya diceritain ya. Iya, betul. Untuk di animenya. Dan emang kurang meta juga Pak kuda. Iya. Tapi masuk list gacha. Awal-awal game. Ya karena belum ada yang pengen jadi tim utama. Kita yang mau pernah. Lu saya nggak gacha. Nggak sudah. Saya nggak ngincer dia. Ya, saya sibuk nyari kartu Pak. Iya. Saya sibuk nyari waifu sih. Enggak. Makanya nggak pernah menang Pak. Biasanya waifu semua. Kartunya sampah. Udah sampah. Oke, next. Kita masuk ke anaknya simbol Hirudo. Yang tadi ya. Ya. Si Toket Teo ya. Tokai. Oh, Tokai. Tokai Teo. Ya, jam. Tokai Teo ya. Tokai Teo. Kepleset Pak. Aduh. Lidah saya kepleset tadi. Ya. Harusnya Tokai Teo malah nyebutnya Toket Teo kan. Ya, aduh. Tokai Teo ini terkenal dengan Teo stepnya Pak. Teo step. Teo stepnya. Kuda yang tidak pernah menyerah. 5 kali patah tulang, 5 kali sembuh dalam waktu 1 tahun. Waduh. 1 tahun dia ikut balapan lagi dan menang. Emang the best. Simbol dari yang tidak pernah menyerah. Iya betul. Si Tokai Teo ini. Banner barunya jadi Pegasus Pak. Jadi Pegasus. Jadi Phoenix ke Icarus ya. Punya sayap kebakar ya. Nah Icarus sendiri kalau di story-nya kan dia ini seorang laki-laki yang mendambakan matahari. Ya. Akhirnya membuat sayap dari bahan lilin. Ya. Ketika udah dekat meleleh. Dan fun fact-nya saat dia jatuh dia nggak nangis, dia nggak kecewa, dia ketawa. Saat jatuh dari matahari ke bawah lagi itu dia ketawa. Karena yang penting dia udah usaha. Oh iya. Dia sudah mencoba buat menggapai mimpinya. Berarti benar ya Pak? Benar, seperti Tokai Teo. 5 kali cedera dalam 1 tahun tapi masih berlari. Dia masih mau berlari. Ya kan. Nah itu kan udah mencirikan banget sama kayak simbol Hirudo ya Pak ya? Iya. Bentuknya kayak commander gitu ya, kayak kaiser gitu ya Pak ya? Rambut juga sama. Ya kan? Pitanya juga sebelah kanan, anjing. Nah pasti kudanya cowok semua. Kuda metanya cowok semua Pak? Iya kuda metanya cowok ya rata-rata. Iya rata-rata cowok Pak. Emang parah nih. Ini maksudnya cewek-cewek nggak bisa meta gitu? Aduh. Wah. Nyenggol feminis nih. Waduh. Oke, ini ada rivalnya dari Tokai Teo. Iya. Nah, knalpot 2 ya? Iya, knalpot 2. Betul. Iya, NOS ya? Iya, NOS. Twin Turbo. Iya, matanya juga beda-beda itu. Matanya beda-beda. Apa sih nama? Ada nama penyakitnya tuh lupa. Ada itu. Yang bikin warna matanya tuh beda. Apa sih namanya ya? Heterokromia. Ya, heterokromia ya. Bukan heteroseksual ya. Bukan ya. Bukan, kalau heteroseksual itu beda lagi. Itu membelah diri kalau nggak salah. Bukan, itu amuba. Dia amuba ya. Lagi-lagi dia cowok Pak. Iya, lagi-lagi dia cowok. Kita sebelah kanan. Ini Twin Turbo ini kudanya emang agak sedikit autis ya? Bukan sedikit lagi Pak. Emang autis aja. Autis aja gitu kan. Di animenya autis banget ini. Iya. Kan? Ada gila-gilanya. Ada gila-gilanya. Gila-gila yang lain nggak? Iya. Nah si Twin Turbo ini di cerita animenya pengen banget tanding sama Tokai Teo. Iya. Cuman nggak pernah kesampaian karena satu dan lain hal. Iya. Bisa ditonton di animenya. Gantian itu ya, gantian cedera ya? Gantian cedera. Kalau nggak cedera dianya nggak masuk kualifikasi buat ikut lombanya. Karena kurang fans ya? Iya, memang kudanya biasa aja. Di animenya pun dia biasa aja gitu. Bukan kuda yang meta atau. Itu trenernya malas race itu. Iya, trenernya malas race itu. Latihan, nggak pernah race. Goal incomplete lagi.
Anjing goal incomplete bukan karena kalah. Bukan kurang kalah. Iya. Karena kurang. Tenosho kurang 5.000 fans lagi. Iya. Wow. Ini ada nenek sama cucu. Nenek sama cucu nih. Iya, nenek sama saling memeluk. Salah, kakek. Oh iya kakek. Kan cowok semua iya, cowok semua ini. Iya. Major McQueen sama Goldship nih. Iya. Sedang saling memeluk. Iya, ya lagi mengayomi ya. Mengayomi cucunya sendiri. Enggak nih cucunya mengayomi kakek nih. Iya, kakeknya sih memang. Di animenya pun mereka sering saling jahil ya. Ya, saling jahil dan selalu mata yang kena kan? Iya. Matanya Gossip pasti kena. Iya, matanya Gossip pasti kena. Kenapa selalu mata yang kecolok gitu? Itu enggak tahu itu inner jokes-nya di mana saya belum nemu tuh. Kenapa mata yang sering kena? Di kuda-kuda lain pun kayak gitu. Waktu balapannya si Vodka. Yeah. Latihan kan matanya kena percikan tanah. Waduh. Ya. Itu kan enggak tahu kenapa selalu mata yang kena. Ya karena kalau kuda aslinya kena yang lain enggak masalah, Pak. Yang penting mata. Iya sih, betul. Iya. Kan mata juga kan mereka ada kacamata gini. Ada kacamatanya. Kacamata kuda kan. Iya, dalamnya si kudanya cewek. Wah. Biar cepet larinya ya. Biar cepet lari. Ini biar termotivasi. Connect masih ada enggak? Ini saingan ini rival terbaik. Rival terbaik ini, Pak. Ada minuman keras sama Dewa Scarlet. Minuman keras tuh botolnya doang, Pak. Isinya teh olong. Isinya teh olong. Iya. Ada si Vodka sama Dewa Scarlet. Iya, sampai skillnya si Dewa Scarlet sendiri itu Pak ada skillnya competitive spirit, Pak. Jadi dia jiwanya kompetitif sekali, Pak. Kompetitif sekali, Pak. Iya. Memang. Padahal mereka dari tim yang sama kan? Tim yang sama. Iya, tim Spica ya. Tim Spica. Ya kan? Tapi mereka saingan, Pak. Tapi tetap Dewa Scarlet sih, Pak. Lebih gede. Lebih skillnya poinnya lebih tinggi, Pak. Skill poinnya lebih tinggi. Kalau si Vodka kurang ya kan, tapi kalau segi latihannya masih bukan Vodka, Pak. Dari segi latihan. Latihannya ya. Tapi kalau dilihat antara, kalau saya disuruh milih nih, mau nunggangin Dewa Scarlet atau nunggangin Vodka, ya pilih dua-duanya dong, jelas. Aduh. Enggak, saya lebih milih nunggangin Vodka, Pak. Tapi ini cewek cowok ya, Pak ya? Cewek cowok. Vodkanya cowok, Dewanya cewek. Cewek. Saya lebih milih nunggangin Vodka. Vodka ya? Iya, versi anime nih. Enggak versi kuda, versi anime aing mah. Saya enggak bisa naik kuda, Pak. Takut jatuh. Vacuum cleaner. Anjing. Oke, next masih ada enggak? Wah, sudah habis nih ya, kawan. Habis loh. Ya, habis. Ya, habis. Terakhir di bagian Vodka dan Dewa Scarlet. Harus ya? Harus rival abadi ya mereka. Harus rival abadi diakhiri. Nah, dari semua gambar-gambar yang tadi kita review, fun art nih, fun banget ya. Fun sekali ya. Ya, bukan fans art ya, tapi fun. Gitu. Yang mana yang paling Bapak suka, Pak? Kalau saya jelas, Pak. Ya, kuda yang tidak pernah kalah, Pak. Wah. Iya. Si Silent. Yoi, Pak. Itu kuda paling gampang buat dibuild. Iya lagi. Bapak sendiri main apa? Uma Musume make Silent juga berkali-kali ya? Berkali-kali ya. 5 kali menang Ura, Pak. Iya. Biarpun udah menang ya. Udah menang. Masih dipakai terus ya? Iya. Karena nyari sparknya, Pak. Buat di kuda yang lain. Iya, emang susah. Gamenya tuh kayak nggak bisa dimainin asal. Nggak bisa, Pak. Harus mikir, Pak. Tapi untuk main tuh udah fun aja, udah kita lihat kuda lari gitu. Enggak loh. Nggak bisa, Pak. Harus nge-build, Pak. Itu nge-grinding dari awal itu, Pak. Gitu. Iya. Semua kuda harus digrinding. Iya udah mah semua kuda lagi. Nggak bisa kuda favorit doang. Nggak bisa, Pak. Karena rumit, Pak. Ya, ini bukan buat orang-orang yang sumbu pendek. Iya, bukan. Tolong sign game dipermudah lah. Minimal gacha dari latihannya lah. Iya. Ya. Jangan kebanyakan vendor, Bang. Iya. Tolong banget sign game nih. Apalagi saya pemakai gold chip. Tolong si gold chip jangan suka sering ngambek. Nggak mau latihan. Itu RNG-nya terlalu RNG itu aja. Parah sih emang. Itu biasanya kalau RNG kan hexagon ya, 6 ya. Ya. Kalau gold chip itu 32. 32 hexagon. Kayak hexagon 32. Jadi terserah dia tuh mau ngapain ya. Nih, kayak kasus kemarin saya main nih. 3 hari lagi harus balapan.
kondisi stamina masih jebol. Pengen tak latih. Nggak mau latihan dong. Restricted. Hilang dong sehari. Penyakit dari Goldship. Punten gitu. Side game. Iya, side game ya. Goldship jangan sering kena penyakit kayak gitulah. Punten banget ini. Sama tolong saya side games ya. Red gacanya jangan terlalu anjing. Saya 100 poin loh. Ini kitasan gak dapat loh, Bang. 100 kali pull loh saya loh anjing. 100 kali pull? Iya loh. Gak dapet kitasan. Wah anjing sih. Parah sih kalau itu. Bangke. Apa ini? PT-nya harus 300. Harus 200, Pak. Kayak game sebelah. 200, Pak. 200. Enggak 300 kayak FGO. Enggak. Kalau itu udah saya banting tuh, Pak. Saya banding gitu. FGO 300 kan? Nah, seenggaknya kalau di FGO masih ada pure luck-nya gitu loh, Pak. Iya, ada pure luck. Ada pure luck-nya. Ini luck-nya dipakai buat RNG, bangsat. Luck-nya dipakai buat ngegrinding. Bukan ngegacha. Iya. Jadi kalau game di FGO kan pakai stat sama pakai kartu yang bener juga nggak apa-apa gitu kan. Ngasal juga maksudnya masih bisa menang gitu. Karena statnya gede. Nah ini statnya gacha gitu kan, staminanya gacha, moodnya gacha gitu kan. The best tapi emang gamenya the best sih. Musuhnya juga gacha. Nih, bayangin nanti di balapan normal ya, bukan G1. G2. Ada kuda super di situ. Kuda super. Itu nol semua tuh. O semua. O-nya double lagi. OEC lagi. Iya, OEC. Waduh. Itu kan triple OEC gitu. Triple OEC. Ini buat Pegumi yang enggak tahu ya, kalau di game Uma Musume status itu pas balapan ditandain pakai lambang. Ada lingkaran, ada segitiga isi sama ada silang. Itu. Kalau silang itu tandanya belum cukup statusnya. Kalau di gia yang kosong itu ya gitu lah. Bismillah aja lah. Bismillah kuat. Kalau setiga isi rata-rata. Ya. Nah, kalau O kosong itu udah lumayan lah. Oke. Masih bisa dipaksain ya. Gitu kan. Nah, kalau O isi gitu sempurna. Kan, itu bagus. Walaupun tidak menjamin menang. Iya, tidak menjamin menang. Apalagi kalau pakai Haru Urara. Anda mau isi jebol full sampai hitam juga. Tetap terakhir Haru Urara. Enggak sih, Pak. Saya pernah sampai final, Pak. Kalah di final doang itu Urara, Pak. Saya pakai Urara, Pak, di balapan biasa. Open gate loh. Iya. Full OEC. Tetap terakhir. Enggak salah sih, Pak. Karena ceritanya Haru Urara itu kan kuda yang tidak pernah menang, Pak. Iya. 113 pertandingan dan 113 kalah. Iya, 113 kalah. Enggak pernah. Ya. Tapi enggak pernah cedera juga, Pak. Iya, gitu. Karena mungkin dia anaknya kayak Goldship. Bukan. Dirasa aneh itu. Ya, setan kalau dia. Setan. Iblis kuda itu. Pure iblis kuda. Goldship. Kuda terkutuk. Kan. Nah, tapi si Haru Urara ini di warga Jepangnya waktu dulu sampai tiket taruhannya itu dijadiin jimat. Karena tiket kekalahannya itu bisa diartiin dengan tidak nabrak. Betul. Iya. Ya kan tidak pernah terhindar dari sial lah. Iya, terhindar dari sial. Iya. Karena sialnya udah diambil Haru Urara. Dengan kalah tanding. Kalau nanti sampai sebanyak 113 kali ya. Iya, gitu kan. Tapi emang menaruh simpati sih Pak Haru Urara. Nggak dari gamenya, nggak dari kuda aslinya, gitu kan. Itu kalau misalnya Bapak menang sekali aja Pak di yang pre-op aja Pak, atau itu tuh ya menang sekali yang ke-1 tuh, itu kayak terharu sekali gitu Pak sama Haru Urara itu. Animasinya ya? Animasi itu terharu sekali, kayak emang nggak pernah menang gitu ya kan, sekali menang tuh terharu Pak. Istimewa Pak. Jadi gimana nggak kasihan ya Pak ya? Iya. Gimana nggak seluruh donasi itu Pak? Iya, ya itu fun fact kayak sekarang ya, gara-gara game Uma Musume ya. Iya. Jadinya si kuda-kuda senior yang masih hidup di dunia aslinya itu dapat donasi dari fansnya. Gitu. Dan yang terutama sih Haru Urara ya. Ya, itu kan sampai berapa ton itu sampai kan? 2,5 ton sekarang udah 2,5 ton. Dan itu dibatasin ya Pak ya perharinya Pak ya? Iya, dibatasi perharinya, nggak mungkin kasih makan 2 ton juga dong. Iya. Gitu ya betes dong nanti. Nggak diabetes juga Pak, gitu kan? Cuman kebelian beban aja gitu. Iya.
Ini kan lucu, kuda diabetes kan. Aneh gitu tuh kan. Iya, itu kudanya dari Swiss apa dari mana itu? Apa namanya? Rumputnya ya. Rumputnya dari Swiss gitu kan. Rumputnya dari Swiss. Nah, ini ada rumput coklat ya, ada rumput gula. Itu rumputnya langsung dari pabrik Willy Wonka kan. Wah, Willy Wonka. Salju dong. Nah, dan fun fact-nya si kuda Haru Urara ini sempet hilang. Jadi keberadaannya tuh nggak diketahui di mana. Lalu sampai si gamenya ini booming, viral, akhirnya ketemu di sebuah peternakan terpencil gitu. Si kuda Haru Urara ini, dan umurnya udah tua banget Pak untuk seukuran kuda. 29 tahun. 29 tahun. Seumuran Anda ya? Ya, betul. Seumuran saya. Sepantaran lah. Sepantaran ya. Kalau manggil pakai nama aja. Pakai nama. Nggak usah pakai sansanan. Nggak pakai sansanan. Haru. Iya, Haru. Udah. Paling jawab gitu doang. Kan kuda. Iya betul. Serem dong kalau dia jawab. Iya jawab. Gimana? Asogan tuh pala. Sumpah asogan itu anjing. Langsung di tempat ya. Iya, tempat. Bodoh amat tak polisi Jepang. Serem Pak itu. Kudanya jawab. Sambil angkat tangan lagi. Mana sehat? Anjing kuda berdiri gini ya. Sehat. Udah mah lututnya kebalikan kalau kuda kebalikan. Gitu. Yang tadinya gini terus gini. Gimana sehat? Ya kan. Terus pas salam balik dia macu lagi. Jadi petani. Di peternakan terpencil lagi ngurusin jerami. Memang. Aduh. Gimana? Lagi ngurus apa? Ini makan siang. Mulai deh. Kalau makin malam makin ngaco memang. Duso makin malam, bukan makin bener. Makin tolol. Makin ngaco, makin tolol. Memang. Aduh. Oke deh ya. Makasih ya buat Pegumi udah mau nemenin kita buat nge-review, nge-react gitu ya. Iya, nge-review, nge-react. Fun ya. Fun art dari kuda-kuda Uma Musume. Iya, dari series Uma Musume. Iya. Gitu tuh. Untuk nextnya bisa komen kita mau nge-review fan art atau art dari series atau anime apa. Bisa ditulis di komen ya. Oke. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, share, dan nyalain lonceng. Ya, supaya nggak ketinggalan, ya kan? Nge-review kayak gini. Nggak ketinggalan tingkah saya untuk nyapuin bapak ini. Anjing gue emang. Tugas gue sapu-sapu mulu anjir. Ya gak apa-apa Pak, biar ada tugas Pak. Waduh. Bapak kan gak bisa seliar saya. Waduh. Saya kan belum ada ekornya. Iya. Nah, jadi masih aman. Buat nakal-nakal tuh masih bisa. Betul kan? Asyhadu. Oke Pak Gumi, terima kasih yang udah nonton bareng. Arigato.